hari ini ada 5 rekan kita yang di tahun 2025 Chief ya telah mencapai, bahkan ada yang melampaui target untuk komitmennya di tahun 2025. Boleh minta tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siapa kita? Jadi sudah terpampang di sini ada sosialisasi strategi anti fraud PT BPR Sentral Arta, fitrah tanpa celah, kerja tanpa fraud. Baik, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Patik ya, bisa berbagi dengan kami semua di sini, baik nanti dalam nasihat-nasihatnya di acara Bihalal maupun nanti nasihat-nasihatnya di dalam pencegahan anti fraud, tentunya itu yang kita harapkan dari Pak Patik, yang mana Pak Patik ini membersamai kita dari awal pendirian BPR kita ya. Dari 2010 Pak Patik masih ganteng-gantengnya pada saat itu ya. Sampai sudah jadi kakek sekarang ya Pak? Iya, sekarang sudah jadi kakek beliau. Jadi acara pada hari ini adalah fondasi bagi keberlangsungan usaha BPR kita. Ya, yang mana di sini kita akan mendapatkan sedikit pencerahan tentang strategi anti fraud, yang mana ada 4 pilar, yaitu ada pilar pencegahan di sini yang sangat penting juga. Terus mendeteksi jika ada fraud, investigasi, kalau terbukti bisa kena sanksi juga ya tentunya kan. Terus terakhir itu pemantauan atau monitoring atau pengawasan kita bersama-sama. Ya ini yang tidak kalah penting. Tapi kalau kita di saat bekerja, di saat masuk kerja, dimanapun kita berada, memang niatnya kita ingin bekerja demi keluarga, lillahi ta'ala, apapun godaannya pasti kita tidak akan melakukan fraud. Jadi di sini niat ini sangat penting. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Bu Maya, terima kasih Bu Tika atas terselenggaranya acara ini, juga teman-teman panitia. Terima kasih juga Pak Patik atas kehadiran pagi hari ini, yang tadi sudah disampaikan Pak Is, sudah membersamai kita selama 15 tahun, hampir 16 tahun ini bersama kita ya Pak Patik. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya mewakili pemegang saham dan juga Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada keluarga besar Sentral Arta, dan terima kasih pula atas pencapaian 2025. Semoga di tahun 2026 ini target laba beserta rasio-rasionya tetap terjaga. Amin. Dan untuk Pak Is dan tim semakin solid. Dan juga mewakili pengurus di acara mengupas tuntas strategi anti fraud, fitrah tanpa celah, kerja tanpa fraud. Mudah-mudahan seperti tadi juga disampaikan Pak Is, kita semua bisa menjalaninya. Dan semakin ke depan PT BPR Sentral Arta semakin terus berkembang dan kita bersama maju.
Baik, kami undang atas stage ini untuk menerima penghargaan penerima awards Goes to Bali untuk Setiawan Kosasi, Cero Bisnis Brebes, Bapak Octavus Harisandi, Cero Remedial Batang, terima atas pencapaian target RBB Cabang Batang tahun 2025. Ibu Ratlia Sitianing Putri, Cero Bisnis Pekalongan, riwayat pencapaian target RBB Cabang Pekalongan tahun 2025. Selanjutnya, Ibu Nia Nazia, Cero Bisnis Pemalang, riwayat atas pencapaian target RBB Cabang Pemalang tahun 2025. Dan yang terakhir, selamat kepada Ibu Neni Agustin, Cero Bisnis Batang, atas pencapaian target RBB Cabang Batang tahun 2025. Kita akan mendengar dulu, memohon pengantar terlebih dahulu ini dari Ibu Maya Indra Mulyani, Direktur Kepatuhan, kepada beliau. Dipersilakan Ibu. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Maya Indra Mulyani. Dulu kalau kita ada pelatihan, Pak Fatik beliau itu mentor kita. Tahun 2010 ya Pak Fatik, dan 7 orang karyawan ya. Kita ternyata telah bertelur banyak ini ya, dari talentnya Pak Is ya yang sangat luar biasa, dari 7 orang menjadi 500 orang. Aplaus buat Pak Is. Terima kasih Pak Is. Ya. Kenapa kita tidak boleh fraud? Ya. Karena itu sesuatu yang bisa berujung kehancuran buat kita. Prinsipnya, jangan pernah diambil kalau bukan milik kita. Ya. Jangan pernah membiarkan sesuatu yang tidak baik dan kita diem saja. Ya. Dan yang terakhir, kita harus berani melaporkan. Karena ketika kita tahu tidak melaporkan dan kita tahu hanya membiarkan saja, maka itu juga termasuk fraud. Intinya seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin bertanya, apakah teman-teman hari ini sudah siap untuk bekerja jujur? Sudah siap untuk berintegritas? Baik, karena sudah siap, saya minta kepada Mas Riko untuk bisa mendeklarasikan anti fraud pada hari ini, karena deklarasi sendiri tapi tidak disaksikan tidak afdol, maka hari ini yang menyaksikan deklarasi kita, mohon Pak Fatik untuk bisa menyaksikannya Bapak, bahwa kami akan berkomitmen karyawan PT PPR Sentral Harta hari ini untuk mendeklarasikan anti fraud. Dengan ini, kami insan karyawan PT PPR Sentral Arta menyatakan berkomitmen untuk 1. Memegang teguh pada kode etik dan nilai-nilai yang dianut PT PPR Sentral Arta, serta tidak mentoleransi segala bentuk tindakan fraud yang terjadi karena alasan atau dalam keadaan apapun. 2. Menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme demi memastikan seluruh jajaran pegawai PT PPR Sentral Arta wajib menjaga, mengendalikan,
menghindari dan melaporkan kejadian fraud. 3. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka, atau transparan. 4. Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai kebijakan perusahaan. 5. Memberikan konsekuensi atas setiap pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Terus gimana? Oh, siapa kita? Sentral Harta? Sentral Harta? Sentral Harta? Sentral Harta. Oh, oke. Ya. Nah, ada 4 poin ya, nanti yang akan saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana strateginya, yang kedua apa itu anti fraud, yang ketiga sistem dan prosedurnya seperti apa, dan yang terakhir kita akan bicara tentang bagaimana membangun budayanya. Sebetulnya intinya yang di belakang itu ya. Mengapa anti fraud itu penting? Ada 3 hal. Yang pertama adalah apa sih pentingnya bagi customer. Itu adalah kalau Anda melakukan fraud maka akan terjadi kerugian finansial. Kerugian finansial, pelanggan bisa kehilangan dana akibat pencurian identitas, transaksi tidak sah, atau penyalahgunaan informasi keuangan mereka. Yang kedua, penurunan kepercayaan. Ini dampaknya sangat luar biasa. Jadi fraud itu sebetulnya dampaknya adalah pada risiko reputasi. Bisnis itu risiko yang paling besar adalah risiko reputasi. Apa itu fraud? Fraud ialah tindakan penyimpangan dan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui LJK, Lembaga Jasa Keuangan, konsumen atau pihak lain yang terjadi di lingkungan LJK dan atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, konsumen atau pihak lain menderita kerugian atau pelaku fraud. Dan atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, alasannya apa orang melakukan fraud? Ada 3, ini keluar juga ya. Itu disebut dengan fraud triangle. Jadi segitiga fraud. 3 faktor utama yang menyebabkan orang melakukan fraud itu disingkat atau dikenal dengan fraud triangle. Apakah itu? Yang pertama adalah pressure. Yang pertama apa kawan? Kamu melakukan fraud itu pertama gara-gara pasti ditekan. Baik ditekan oleh dirimu atau ditekan oleh orang lain, ditekan oleh atasanmu untuk melakukan fraud. Yang kedua itu disebut dengan opportunity. Ada kesempatan Anda akan melakukan itu. Dan yang ketiga gara-gara itu adalah pembenaran. Anda mengatakan, kan nggak apa-apa, kan boleh aja seperti ini. Anda mencari alasan untuk Anda bisa melakukan kecurangan itu adalah yang ketiga itu ya. Rasionalisasi. Ada 4 pilar tadi sudah disebutkan sama Pak Es ya. 4 pilar untuk strateginya. Yang pertama disebut dengan pencegahan. Bagaimana supaya tidak terjadi? Termasuk di dalamnya nanti ada peringatan dini ya. Yang kedua adalah deteksi ya, melibatkan pengembangan sistem dan prosedur pendeteksian indikasi atau potensi terjadinya fraud sehingga memungkinkan tindakan tersebut sebelumnya kerugian terjadi. Ini adalah pendeteksian. Kemudian yang selanjutnya adalah investigasi dan yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atau monitoring. Ini adalah beberapa, ada 4 pilar ya yang digunakan untuk bagaimana strategi anti fraudnya. Next, bagaimanakah sistem dan prosedurnya?
Pertama adalah harus dibentuk namanya struktur organisasi di dalam anti fraud itu ya. Di struktur organisasi semua pihak di dalam perusahaan itu terlibat, mulai dari dewan komisaris sampai seluruh karyawan. Di seluruh karyawan itu menjalankan integritas, melaporkan indikasi adanya fraud. Jadi integritas yang kita selalu teriak-teriakkan tadi ini sangat penting, itu adalah berlaku bagi seluruh perusahaan. Dewan komisaris apa tugasnya? Mengawasi. Direksi menetapkan kebijakan. Komite anti fraud itu merumuskan strateginya gimana. Unit kepatuhan bagaimana cara menciptakan tata kelola untuk kebijakan. Kemudian unit audit internalnya bisa mendeteksi dan investigasi fraud. Unit operasional laksanakan pengendalian internal, dan yang terakhir adalah seluruh karyawan. Kode intik anti fraud ini harus ada di tempat kita. Prinsip utamanya seperti ini. Prinsip utamanya adalah integritas, transparan, akuntabilitas. Next. Yang kedua, larangan dan perilaku yang dilarang. Yang ketiga, kewajiban karyawan, yaitu ada pelaporan, kepatuhan, kemudian ada kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah kode etiknya adalah sanksi. Untuk sistem 4 pilarnya, tadi mulai pencegahan dulu ya. Itu ada yang pertama kesadaran. Bagaimana menyadarkan orang-orang supaya dia tidak melakukan fraud? Yang pertama adalah penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti fraud seperti sekarang ini. Ini kalau di 4 pilar itu adalah masuk di tahap pencegahan. Ini menyadarkan. Program budaya anti fraud bagi pegawai, ya, nanti harus diciptakan budaya anti fraudnya itu, ya. Kemudian yang ketiga, program kepedulian dan kewaspadaan terhadap fraud bagi konsumen. Termasuk di dalam pencegahan adalah identifikasi kerawanan. Kurangnya pelatihan itu bisa membuat anti fraud kurang sadar, ya. Jadi kalau di OJK-nya maka pelatihan seperti ini harus dilakukan setahun sekali. Dan yang sekarang terakhir, sesi terakhir adalah bagaimanakah cara Anda membangun anti fraud. Cara membangun budayanya itu bagaimana? Ini saya menggunakan pendekatan tentang culture ya. Apakah culture itu? Culture adalah budaya. Culture itu terjadi gara-gara ada 3 poin ini. Tidak akan terbangun sebuah culture apabila tidak ada struktur dan tidak ada figur. Culture itu ketika memang tadi kita membentuk yang namanya habit. Habit itu apa? Habit itu adalah value, nilai. Value itu adalah urusannya dengan komitmen Anda. Kapankah Anda dikatakan mempunyai branding disiplin? Karena setiap ada ketemu kamu, itu pasti disiplin orangnya. Tapi kalau disiplinmu hanya sekali 2 kali, jangan harap Anda mempunyai brand, Anda mempunyai identitas, Anda mempunyai nilai disiplin itu. Ada satu konsep ya, ini namanya adalah atomic habit. Perubahan itu tidak perlu Anda lakukan secara besar-besaran kawan. Di konsep ini, cara membangun habit itu lakukan sekecil mungkin. Kalau Anda mengubah 1% saja, diri Anda melakukan habit kecil saja, itu dalam 1 tahun Anda akan berubah sebesar 37 kali kehebatan Anda. Jadi 4 hal ini yang membuat Anda akan berubah. Pertama ada apa? Buat apa kawan? Tandanya harus apa? Buat tanda itu terlihat. Kalau saya bilang anti fraud berarti saya buat tanda itu terdengar. Terdengar kemudian mudah untuk melakukannya. Bikin semudah mungkin anti fraud itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau Anda melakukan itu Anda akan mendapatkan reward. Pertanyaannya, kenapa Anda selalu mengulang perbuatan yang sama? Karena perbuatan itu pasti terlihat menarik dan saya merasa senang melakukannya.
seluruh karyawan Sentral Arta itu harus jujur. Tadi diucapkan di awal, Sentral Arta jujur. Itu adalah slogan kita. Karena apa? Kita pengen seluruh karyawan itu mendukung tidak terjadinya fraud dalam lingkungan kerja. Ayo teman-teman, kita sama-sama ya, karena tidak akan bisa kalau tanpa partisipasi semua dari teman-teman juga. Jadi fraud itu ya akan terjadi kalau kita itu membiarkan pelakunya seperti itu terus-menerus. Ayo mulai hari ini kita rubah sistem kerja kita ya. Kalau kita melihat adanya fraud dalam lingkungan kerja kita, kita laporkan. Data kita aman. Ya, sekali lagi aman. Dan tidak akan berimbas pada diri kita yang melaporkan.